Saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah bagian firman Tuhan dengan topik mengatasi ketidakpastian masa depan. Teks firman Tuhan kita saya ambil dari Keluaran pasal 3 ayat 1, ayat 2, kemudian ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan dirinya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Jadi kemudian ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Dan teks firman Tuhan lagi dalam Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sambil merenungkan firman Tuhan ini, sebab pasal 3 dan 4 ini saling berkaitan atau bersambung, Bapak Saudara. Saya membaca beberapa ayat saja. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu? Itu jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah ke tanah. Dan ketika dilemparnya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Dan seterusnya ayat yang berikut, ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah memanggil Musa melalui semak duri yang menyala, dan kesediaannya meninggalkan zona amannya untuk kembali ke Mesir, bertemu dengan Firaun untuk membiarkan umat Allah ini keluar dari Mesir, Musa merasa tidak pantas untuk menjadi pemimpin bagi bangsa yang besar ini. Di dalam teks firman Tuhan itu kita melihat, Saudara, Musa merasa ragu dengan dirinya, dan masa depannya itu tergambar dalam pertanyaan-pertanyaan yang penuh dengan keraguan yang ia ungkapkan. Perkataan-perkataan Musa atau pertanyaan-pertanyaan dan keberatan-keberatan Musa adalah, yang pertama, ia berkata, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun. Musa menyampaikan perkataan ini, keberatan ini, oleh karena ada keraguan di dalam dirinya, ketidakpercayaan pada dirinya, dan demikian juga masa depannya, bahwa Tuhan sebenarnya sanggup menolong dia, campur tangan, bahkan membantu Musa di dalam menjalankan tugasnya. Kemudian Musa juga berkata, apa yang harus kujawab kepada mereka jika mereka mempertanyakan, siapa yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan tugas ini? Jadi ada keraguan di dalam hatinya, nanti orang tidak percaya atas apa yang ia katakan. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, atau keberatan Musa berikutnya, bagaimana jika mereka tidak percaya? Saudara. Dan kemudian berikutnya lagi, aku ini tidak pandai bicara, aku tidak fasih bicara, baik dulu, sekarang, dan seterusnya. Sebab demikianlah diriku, aku tidak punya kemampuan untuk menyampaikan sesuatu.
Musa memiliki keberatan atas panggilan Allah terhadap dirinya. Namun Bapak Saudara, setiap kali Musa mengajukan keberatannya atas panggilan Allah, Allah menjawab dengan sangat jelas sekali kepada Musa bahwa dia akan menyertainya, dan bahkan berkata, siapa yang menciptakan lidah? Siapa yang menjadikan apa yang ada pada anggota tubuh manusia? Bukankah Allah? Dan apa yang dijelaskan oleh Allah, meskipun demikian, Bapak Ibu Saudara, Musa berkata juga, walaupun Allah sudah menjelaskan dengan perkataan, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Kembali Musa merasa dirinya tidak pantas menjadi pemimpin dan melakukan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Namun Bapak Saudara, meskipun ada perasaan takut pada awalnya, akhirnya Musa melakukan juga apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Perkataan Allah kepada Musa. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Musa bersandar kepada Allah pada akhirnya, sebab ia percaya bahwa Allah tahu pasti masa depannya secara terperinci. Musa setuju dengan panggilan Allah. Ia meninggalkan zona nyaman, zona amannya, melangkah di dalam zona iman untuk bertemu dengan Firaun, agar Firaun membebaskan umat Israel dari Mesir. Kebenaran Allah melalui kisah Musa ini ingin saya jelaskan secara sederhana dan singkat pada kesempatan malam hari ini. Kebenaran Allah melalui kisah Musa, yang pertama adalah, seringkali kita seperti Musa pada awalnya tidak bersedia meninggalkan zona nyaman atau zona aman kita. Karena yang kita tahu, ya, yang kita kenal adalah apa yang sedang kita rasakan saat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi zona aman dan nyaman kita. Tetapi Tuhan terkadang ingin agar kita keluar dari zona aman dan nyaman itu untuk melakukan sesuatu hal yang besar. Seandainya Bapak Saudara, Musa tidak meninggalkan Mesir, ia tidak meninggalkan zona aman, zona nyamannya, ia tidak akan mengalami pengalaman rohani melihat semak duri yang menyala, di mana Allah berkata kepadanya melalui tempat itu, yaitu tempat kudus, di mana semak duri yang menyala itu, namun semak duri itu tidak terbakar. Ia tidak akan melihat Allah membelah laut merah dan membebaskan Israel seandainya Musa tidak meninggalkan zona aman. Dia tidak melangkah dalam zona iman. Ia tidak akan pernah melihat Allah membelah laut merah dan membebaskan umat Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, kebenaran Allah melalui kisah Musa yang kedua adalah, pertumbuhan terjadi ketika kita berani meninggalkan zona aman. Saya kembali menjelaskan, apa zona aman kita bisa itu adalah dari terdekat terlebih dahulu, adalah keluarga kita. Zona aman kita adalah keluarga kita. Seringkali oleh karena begitu kita begitu memperhatikan keluarga kita lebih daripada segalanya, bahkan lebih daripada Tuhan, lebih daripada kehendak Allah. Kita tidak melangkah untuk melakukan sesuatu hal apa yang Tuhan perintahkan. Kita berpikir bahwa kita sanggup menjaga, memelihara, melindungi keluarga kita dengan kekuatan kita. Seringkali seperti itu, Saudara. Tuhan ingin kita mari melangkah dalam zona iman untuk melakukan sesuatu yang besar, agar kita bisa melihat karya-karya Allah melalui diri kita, melalui kehidupan kita. Dengan kita tidak melangkah dalam zona iman, apa yang ada pada kita, kemampuan kita, karunia, talenta yang Tuhan berikan tidak akan dapat disalurkan. Pertumbuhan terjadi ketika kita berani meninggalkan zona aman kita. Ada orang tidak berani mencoba atau melakukan sesuatu oleh karena ia belum pernah melakukannya.
atau tidak berani pergi ke suatu tempat oleh karena dia tidak kenal tempat itu, atau tidak berani berteman dengan orang lain oleh karena ya satu dan lain hal, saudara. Padahal dengan kita memiliki banyak teman, banyak relasi, kalau orang biasa pembisnis, dia harus punya banyak jaringan, saudara. Kemungkinan untuk mengembangkan usaha itu akan menjadi lebih luar biasa lagi. Dan kemudian yang ketiga, kebenaran Allah melalui kisah Musa. Zona aman paling banyak merenggut saat-saat terbesar kita. Zona aman paling banyak merenggut saat-saat terbesar kita. Banyak orang takut mengambil resiko dalam kehidupannya, sehingga ia tetap tinggal dalam zona aman. Padahal apabila ia berani melangkah dalam zona iman, ia akan melihat apa yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Musa pada akhirnya berani melangkah dalam zona iman, walaupun ia tidak melihat apa yang terjadi, namun ia percaya Tuhan pasti akan membawanya kepada hal-hal yang luar biasa. Apabila umat Israel tidak berani melangkah dalam zona iman, mereka tidak akan pernah melihat tanah Kanaan. Mereka tidak akan pernah merasakan tempat yang dikatakan oleh firman Tuhan berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka tidak akan pernah merasakan itu. Melalui teks firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengatasi ketidakpastian masa depan? Caranya adalah percayalah pada perkataan Allah. Percayalah pada rencana Allah dalam hidupmu. Ketika Tuhan memanggil kita untuk menjalankan tugas, untuk melakukan sesuatu, Tuhan memberikan kepada kita talenta, kemampuan, keahlian. Pergunakanlah itu, saudara, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bagi anak-anak muda, ya, saya menyampaikan saran dan nasihat. Jika Anda mungkin takut untuk mengambil risiko pergi kuliah, mungkin pikiran Anda, kamu pada saat ini, kalau kuliah akan jauh dari orang tua, akan kekurangan ini dan kekurangan itu. Yakinlah dan percayalah, jika Anda berani melangkah dengan iman dan percaya, yakin Tuhan pasti tolong. Saya juga percaya bahwa Anda akan berhasil dalam kehidupan Anda. Jika Anda tidak berani melangkah untuk pergi kuliah ataupun melanjutkan pendidikan Anda katakan cukup sampai di sini. Saya tidak berani keluar, oleh karena saya tidak pernah mengenal dunia luar. Saya tidak pernah pergi jauh dari tempat tinggal saya. Cukuplah saya di tempat ini. Anda tidak akan melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan bisa kerjakan melalui kehidupanmu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan demikian juga kita sebagai anggota gereja, kita punya tantangan dan beban tanggung jawab pembangunan gedung gereja yang luar biasa. Seandainya gereja ini jadi nanti, ini akan menjadi gereja yang begitu megah dan luar biasa. Kita saat ini sedang berada di zona di mana Tuhan melatih kita untuk melangkah di dalam zona iman, saudara. Zona iman adalah kita punya proyek besar pembangunan gedung gereja ini. Jika kita punya iman dan keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong kita untuk mengerjakan pembangunan besar ini, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, dalam tahun ini mari kita bersama-sama dengan panitia pembangunan. Gereja adalah bangunan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita tentang satu gereja di sebuah ibu kota, Bapak Saudara. Di tempat itu pada tahun, saya lupa, krisis ekonomi beberapa tahun lalu. Pada saat pembangunan gedung gereja terjadi krisis pada saat itu, sehingga pembangunan gedung gereja itu hampir tidak dapat berjalan. Namun oleh karena kehendak Tuhan, pembangunan itu dapat berjalan terus, saudara. Dan bahkan Tuhan memberkati jemaat Tuhan dengan luar biasa. Dan pada akhirnya bangunan gedung gereja itu selesai dengan baik. Kemudian panitia pembangunan meminta agar dihitung berapa jumlah anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan. Ternyata 4 kali lipat dari anggaran semula. Yang harusnya 1 miliar
menjadi 4 miliar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembangunan itu dapat diselesaikan. Dan kemudian ketika dihitung Bapak Saudara, rata-rata, ya rata-rata, karena jumlah jemaatnya cukup besar. Kemudian dihitunglah berapa kira-kiranya rata-rata yang dipersembahkan oleh jemaat Tuhan untuk pembangunan gedung gereja. Begitu dihitung 40 juta, Bapak Saudara, satu orang rata-rata telah memberikan untuk pembangunan gedung gereja tersebut. Saya juga yakin Bapak Saudara, di tengah pandemi ini, di mana ketidakpastian begitu luar biasa dalam dunia usaha, dan demikian juga dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya juga bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Di tengah pandemi ini kita sedang membangun, kita melakukan usaha ini dan itu beberapa kali, seringkali ada hambatan. Kita punya rencana untuk mengadakan pelayanan ke jemaat-jemaat untuk meminta dukungan dana, tetapi tidak dapat berjalan oleh karena pandemi, saudara. Saya juga yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Yang penting kita punya keyakinan untuk melangkah dalam iman, atau yang disebut dalam melangkah dalam zona iman. Kalau kita hanya dalam zona aman, kita akan berkata tidak akan bisa, karena untuk sendiri saja tidak bisa, apalagi untuk melangkah melakukan pekerjaan yang besar ini. Kalau kita berada dalam zona nyaman, kita cukup nyaman sudah dengan keberadaan kita. Untuk apa susah-susah menyusahkan diri untuk sesuatu pekerjaan yang besar? Maka tidak akan ada hal-hal yang besar kita akan kerjakan. Mari saudara, kita melangkah dalam zona iman, zona di mana Tuhan hendak memberkati kita sebagaimana Ia memberkati umat Israel. Kalau mereka tidak berani melangkah dalam zona iman, mereka tidak akan pernah melihat tanah Kanaan, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu yang Tuhan sediakan. Berkat-berkat, mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib yang Tuhan kerjakan di padang gurun. Air di Mara yang pahit diubah menjadi manis. Di batu karang yang tidak berair, keluar air yang sejuk dari sana. Dan makanan yang Tuhan sediakan di padang gurun, kue mana yang turun dari langit, Tuhan sediakan. Bahkan catatan firman Tuhan, kasut dan pakaian yang mereka gunakan tidak lusuh, tidak rusak selama 40 tahun. Karena Tuhan memberkati mereka. Demikian juga Tuhan akan memberkati kita, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.